Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Solah TV? Kembali lagi bersama Solah TV. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Setelah kita mempelajari karakter-karakter dari bacaan huruf hijaiyah yang 30, kita juga harus perlu tahu karakter apa lagi yang harus kita ketahui di bacaan-bacaan huruf hijaiyah, baris atas, baris bawah, baris depan. Jadi yang kita akan bahas kali ini yaitu karakter dari baris atas, bawah, dan baris depan. Jadi kita akan mempelajari di sini huruf-huruf vokal. Selanjutnya penerapan bacaan, perbedaan bacaan yang tadinya kita baca sama seharusnya itu berbeda seperti itu. Jadi kita mulai saja Sobat Solah TV, yaitu di sini dari baris atas. Ya. Jadi baris atas ini memiliki dua vokal, yaitu vokal A dan vokal O. Dimiliki dua vokal. Nah, otomatis huruf ini kita bisa mengatakan bahwa huruf ini karakternya berbeda-beda. Nah, kenapa? Karena memiliki dua vokal, yaitu A dan O. Jadi ada huruf hijaiyah yang memiliki vokal A dan vokal O pada saat huruf hijaiyah tersebut berbaris atas. Sedangkan apabila huruf hijaiyah itu berbaris bawah, kita bisa lihat itu memiliki satu vokal, yaitu vokal I. Begitu pula juga dengan baris depan, memiliki satu vokal, yaitu vokal U. Jadi kalau kita pelajari huruf alfabet gitu, itu biasanya huruf vokal itu kan kita bisa bilang kayak huruf A, I, U, E, O. Jadi di huruf hijaiyah itu huruf vokal itu ada huruf A, O untuk baris atas, untuk huruf vokal I itu di baris bawah, huruf vokal U itu dia ada di baris depan, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau barisnya itu baris mati? Jadi kalau baris mati itu huruf vokalnya akan hilang, seperti itu. Misalkan kita ambil contoh huruf ba, itu kalau kita tulis dalam huruf Latin alfabet, kita bisa tulis B dan A, ba. Ketika huruf ba itu memiliki baris mati, maka ba huruf B-nya akan hilang. Huruf huruf vokalnya akan hilang, yaitu huruf A, tinggal huruf B, seperti itu. Jadi kita lanjut kembali ke huruf vokal yang ada di huruf hijaiyah yang baris atas, baris bawah, dan baris depan ini. Jadi biasa di dunia pendidikan kita mengenal baris atas itu sebagai fathah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang baris bawah itu kita biasa sebut kasrah, dan baris depan itu bisa kita sebut dhammah, seperti itu. Ya. Untuk baris atas itu memiliki dua vokal, A dan O. Sedangkan baris bawah itu I, dan baris depan itu U, seperti itu. Jadi kita ambil contoh untuk yang vokal A, seperti pelajaran yang kemarin, A bata saja, dan seterusnya, yang memiliki akhiran A, vokal A. Sedangkan yang untuk vokal O memiliki akhiran O di setelah huruf konsonannya. Misalkan contohnya huruf ko, huruf go, kho, so, do, po, lo. Nah, itu merupakan huruf-huruf yang memiliki vokal O. Jadi itu sangatlah jelas berbeda, seperti itu kalau kita baca di baris atas. Terkadang kita yang masih awam, masih belajar Al-Quran, masih belajar Iqra, itu terkadang kita menganggap bahwa bacaan kita itu sudah benar. Kita ambil contoh misal pada saat kita mengucapkan untuk baris atas, mengucapkan A dan A, itu sudah jelas berbeda. Nah, sedangkan untuk apabila huruf itu akan berubah berbaris bawah dan depan, kita ambil contoh misalkan huruf kaf dan huruf kof. Jadi huruf K, ko itu kan udah jelas berbeda suaranya di baris atas karena ada berbeda vokal gitu ya, karena berbeda vokal. Nah, bagaimana nanti kalau dia akan vokalnya sama ketika baris bawah dan depan? Yang tadinya huruf ko kita baca ki, kita baca ki. Jadi tidak sama saja seperti kita mengucapkan huruf K, seperti itu. Jadi harusnya berbeda. Jadi kita harus bedakan dulu dari baris atas, seperti contoh tadi huruf K, ki, kalau ko, pi, seperti itu. Jadi kembali lagi kita ke contoh, kita coba ke contoh. Nah, di sini ada huruf ta dan po. Ini merupakan huruf yang memiliki karakter yang berbeda pada vokal masing-masing vokal. Namun di vokal baris atas, di vokal A dan U, itu dia udah jelas kedengaran berbeda gitu. Seperti contohnya baris atas itu huruf ta dan po. Jadi dia
vokal A dan vokal O, jadi sudah jelas berbeda. Jadi kalau kita masih belajar Iqra atau awam mengenai makhrajul huruf, itu kalau kita mengucapkan to itu kita baca to seperti itu. Jadi ta dan to itu udah jelas berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun itu berbeda, padahal itu salah pengucapannya. Jadi kalau huruf ta, sedangkan kalau huruf po itu bukan dibaca to tapi po, seperti apa karakternya itu huruf seperti huruf so, bo, po, lo. Jadi mulut kita ini mengembang seperti itu, dan bibir kita akan maju sedikit. Jadi seperti itu untuk karakter membaca huruf so, bo, po, lo, seperti itu. Selanjutnya kita ambil contoh tadi di baris atas, ta dan to. Jadi kalau untuk kita yang masih awam, pasti ini akan kedengaran berbeda, ta dan to. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ke baris bawahnya? Nah, kalau ta dibaca ti, kalau po dibaca ti. Jadi bukan ti, tapi ti. Nah, yang dibaca ti itu adalah huruf ta, seperti itu. Begitu pula juga dengan baris domah atau baris dapan. Kita ambil contoh tadi di sini, kalau huruf ta tu, kalau to pu, pu. Jadi seperti itu. Jadi ta ti tu itu huruf ta, kalau po ti pu. Nah, jadi itu salah satu contoh karakter-karakter huruf yang berbeda. Jadi ini merupakan pelajaran dasar yang harus kita pahami. Jadi sangat jarang orang-orang yang paham mengenai bacaan makhrajul huruf atau bacaan Al-Quran itu tajwid, jarang sekali mengetahui karakter-karakter pelajaran dasar seperti ini, seperti itu. Jadi banyak yang sudah bisa membaca tapi tidak mengetahui dasar-dasar materi seperti ini, seperti itu. Jadi untuk bagi teman-teman yang baru belajar, bisa dapat memahami dasar-dasar bacaan huruf-huruf hijaiyah untuk makhrajul huruf atau pengucapan lafal dari 30 huruf hijaiyah tersebut. Jadi kami ulang kembali, di huruf hijaiyah itu memiliki baris atas, bawah, dan dapan. Itu untuk baris atas memiliki 2 vokal A dan O, baris bawah itu memiliki 1 vokal I, baris dapan itu memiliki 1 vokal yaitu U, seperti itu. Kita ke contoh kembali yang lain. Misalkan contohnya kita ganti huruf sa, terus dengan kita bandingkan dengan huruf so. Jadi kalau sa, si, su, kalau so, si, su. Da, di, du, bo, di, bu. Lo, huruf za, zi, zu, atau za, zi, zu, itu dibandingkan dengan huruf lo, li, lu. Selanjutnya ada huruf kof dan kaf. Kalau ka, ki, ku, o, pai, o, seperti itu. Jadi itu merupakan huruf-huruf yang harus kita pahami karakter bacaannya. Oke, dapat disimpulkan bahwasanya kita harus pahami huruf-huruf hijaiyah itu dari baris atas, baris bawah, baris dapan, seperti itu. Jadi dari baris atas semuanya huruf-huruf itu berbeda bacaannya. Jadi kecuali huruf yang 2 tadi, yang hamzah dan lam alif, karena mereka merupakan huruf pengulangan atau huruf yang sama, seperti itu. Oke, kita cukupkan untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sholah TV. Apa kabar sahabat Sholah TV? Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali, melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu memahami huruf-huruf vokal yang ada di huruf hijaiyah. Kemarin kita udah membahas baris atas, baris bawah, baris dapan atau baris atas bisa disebut juga dengan fathah, baris bawah disebut kasrah, baris dapan disebut dhammah, seperti itu. Kali ini kita akan membahas baris sukun atau baris mati. Selanjutnya ada baris tasydid, dan yang terakhir yaitu baris tanwin. Kita akan memahami 3 karakter tiga baris ini selain 3 baris sebelumnya, yaitu perubahan-perubahan huruf-huruf vokal maupun huruf-huruf konsonan yang membentuk dari huruf tersebut, seperti itu. Jadi huruf sukun ini, kita yang pertama yaitu huruf sukun atau huruf mati, yaitu huruf vokalnya akan hilang, seperti itu. Misalkan kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh huruf mim atau huruf ma. Nah, jadi kalau huruf mim ini kita ganti hurufnya.
menggunakan menggunakan baris sukun atau baris mati. Kita kembali ke keterangan, huruf vokal akan hilang. Huruf vokal di huruf mim atau huruf ma ini terdiri dari huruf M dan A, dan di sini ada yang menjadi huruf vokal yaitu huruf A. Karena di sini jadi kita akan hapus huruf vokalnya yaitu huruf A. Kita hapus, tinggal huruf M-nya saja. Kalau kita aplikasikan di suatu bacaan, kita ambil contoh di sini. Ya. Kita ambil contoh. Ya, ada huruf A dan huruf mim. Mimnya kita berikan baris mati atau baris sukun, maka akan dibaca am. Dibaca am, seperti itu. Karena huruf vokal di huruf ma itu akan hilang huruf A-nya. Jadi kalau dia berbaris atas tadi dia ama. Cuman karena berkaitan dengan baris sukun yang di huruf mim atau di huruf ma, maka huruf vokal yang ada di huruf ma akan hilang seperti itu. Jadi dibaca am. Oke. Selanjutnya kita ke yang kedua yaitu baris tasydid. Ya, baris tasydid ini yaitu huruf konsonan akan double, maksudnya akan double, akan dua gitu ya. Jadi kita ambil contoh misalkan di huruf yang sama, huruf mim. Jadi kita berikan tanda tasydid di sini. Kita berikan tanda tasydid. Ya. Ya. Kita berikan tanda tasydid, maka huruf vokalnya akan 2 mm, atau kalau kita dengungkan ini masuk dalam hukum bacaan idgham atau gunnah, disebutnya seperti itu. Jadi mirip-mirip kayak lagu Sabian gitu ya. Nah, jadi di sini huruf mimnya berbaris tasydid. Ketika dia berbaris atas, tinggal menggunakan tambahkan huruf vokalnya. Ya. Seperti itu. Jadi amma. Nah, jadi ditekan sepanjang 2 harokat. Seperti itu. Kalau kita ambil contoh di sini, kita berikan mimnya berbaris tasydid. Di sini mohon maaf. Jadi di sini nih dibacanya bukan amma, tapi ma. Yang amma di sini, ya. Karena ada alif ya. Jadi di sini M-nya 2. Ya, M-nya 2 karena ada tasydid. Ketika tasydidnya dihilangkan, misalkan di sini di contoh bacaan kita hilangkan tasydidnya, maka M-nya 1 akan hilang. Nah, dibaca ama seperti itu. Karena dia memiliki tasydid, huruf konsonannya ditambah yaitu huruf M. Ya, jadi ditekan amma. Bukan amma, tapi disambung amma. Karena posisinya itu di M yang 2 itu harus disambung, ditekan seperti itu. Jadi dibaca gunnah amma 2 harokat. Kita yang terakhir yaitu tanwin. Jadi tanwin ini ada 3. Jadi bisa dikatakan 2 baris seperti itu. Terdiri dari baris 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan. Atau kalau kita bahasa pendidikannya itu fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Nah, sekarang bagaimana pengaplikasiannya? Yaitu huruf dari huruf hijaiyah itu ditambahkan nun mati atau n, seperti itu. Sama seperti tadi huruf mim, kalau dia berbaris sukun maka tinggal m-nya saja, seperti itu. Nah, jadi kita ambil contoh di sini untuk yang berbaris tanwin, kita ambil contoh kembali di huruf mim. Ya. Kita ambil contoh di huruf mim, kita ambil contoh berbaris 2 atas atau fathatain. Nah, dibacanya man. Nah, kalau hilang barisnya 1, kalau baris atas n-nya akan hilang, ma. Ditambahkan 1 lagi atau fathatain, ditambahkan n, dibaca man, seperti itu. Nah, kalau kita ambil contoh di sini kembali, kita berikan contoh di huruf mim. Ya. Jadi berbaris 2 atas, dibaca aman. Ya, aman. Tuh. Nah, apabila mimnya kita hilangkan 1, maka n-nya hilang.
jadi ama. Kita taruh kembali jadi aman. Tambahin n. Ya, gampang sekali. Jadi seperti itu sahabat soleh. Kita contoh kembali untuk yang baris dua bawah. Ya, kita ambil contoh kembali di baris dua bawah. Tinggal ganti vokalnya saja, yang tadinya man jadi min. Min, seperti itu. Itu pula juga yang ini, yang tadinya dibaca aman, kedua baris bawah dibaca amin, seperti itu. Jadi untuk baris bawahnya dibaca min, amin contohnya. Nah sekarang bagaimana untuk yang berbaris domah tain atau berbaris dua dapen? Jadi untuk baris dua dapen tinggal sama seperti tadi, kita ganti huruf vokalnya. Yang tadi baris atas A, vokalnya A, yang untuk bawah baris vokalnya I. Sekarang yang baris dapen kita ganti vokalnya menjadi U. Nah, kita contoh misalnya di sini. Nah, yang tadinya min jadi mun. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ini kita hilangkan I-nya, yang tadinya amin kita hilangkan I-nya karena itu adalah huruf vokal dari baris bawah. Sekarang kita ganti ke baris domah tain atau baris dua dapen. Maka bacaannya itu menjadi amun. Nah, itu dia. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan karakter-karakter huruf vokal yang harus kita ketahui juga gitu. Jadi baris-baris yang ada di huruf hijaiyah atau pada saat kita membaca Al-Quran. Seperti kemarin kita sudah pelajari baris atas, baris bawah, baris dapan. Sekarang juga tidak lupa baris sukun atau baris mati, baris tasydid, dan baris tanwin. Jadi seperti itu. Jadi permainannya itu kalau dasarnya itu ada di huruf vokal dan huruf konsonan. Apabila dia huruf tersebut berbaris sukun atau mati, maka huruf vokalnya akan hilang. Seperti tadi huruf ma, maka huruf a-nya akan hilang. Huruf a-nya akan hilang atau huruf vokalnya. Sedangkan huruf konsonannya, huruf m akan tetap, seperti itu. Sebenarnya yang tasydid tadi apabila huruf hijaiyah itu berbaris tasydid, maka huruf konsonannya akan double atau akan dua. Misalnya tadi kayak huruf ma, jadi itu m-nya ada dua. Jadi huruf konsonannya itu huruf m-nya ada dua. Ma, seperti itu ya. Atau kalau dia tidak berbaris, jadi m-nya ada dua, seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu tanwin. Tanwin ada tiga. Sekali lagi, tanwin itu ada tiga. Dua baris atas atau fathah tain, dua baris bawah atau kasrah tain, dan yang terakhir yaitu dua baris dapan atau dhammah tain. Jadi kalau ini triknya itu hurufnya ditambahkan dengan huruf nun mati atau huruf n, seperti itu ya. Jadi misalnya huruf ma berbaris dua atas, tinggal tambahin n, yang tadinya ma jadi man. Nah, kalau baris bawah sama seperti itu, tinggal ganti huruf vokalnya saja. Yang tadinya man jadi min. Itu pula juga dengan baris dua dapan atau dhammah tain, yang tadinya man, min, selanjutnya berdapan jadi mun, seperti itu. Oke. Cukup untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau masukan, silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang akan dibagikan di channel ini. So, jangan lupa like, share, komen. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.